Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Supaya Tahu. Sekarang ada hal baru di channel Supaya Tahu, ya. Berbeda dari video-video sebelumnya yang membahas tentang industri aviasi di dunia, di segmen baru ini kita akan membahas ilmu-ilmu aviasi khususnya pada pesawat terbang. Ini dia, segmen bagian tahu aviasi. Di video pertama tahu aviasi ini kita akan membahas bagaimana pengereman pada pesawat. Kita tahu bagaimana besarnya sebuah badan pesawat. Apakah pengereman pesawat yang berbadan cukup besar ini menggunakan rem yang sama di motor ataukah mobil kita? Tentu, untuk memberhentikan suatu benda yang cukup besar ini memerlukan suatu peralatan yang cukup kompleks. Tidak semudah memberhentikan kendaraan bermotor kita, apalagi saat pesawat terbang menyentuh tanah atau saat mendarat memiliki kecepatan yang bukan main-main. Jadi, pengereman pesawat saat mendarat bukan fokus untuk menghentikan perputaran roda pesawat, tetapi difokuskan untuk bagaimana pesawat memiliki daya hambat yang cukup besar hingga pesawat bisa berhenti di tanah tanpa menimbulkan kerusakan dan membahayakan bagi penumpangnya. Ada beberapa komponen yang digunakan untuk sistem pengereman pada pesawat. Komponennya antara lain flap dan juga spoiler. Dari kedua komponen tersebut ada mekanisme utama pengereman pada pesawat yang disebut dengan reverse thrust. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah flap. Flap terletak di belakang sayap yang posisinya lebih dekat dengan badan pesawat. Saat pesawat dalam kondisi lepas landas ataupun mendarat, flap terlihat seperti menjulur ke belakang atau juga condong ke bawah membentuk sudut tertentu. Itulah salah satu usaha saat pesawat mendarat, yaitu untuk memperbesar daya hambat atau dikenal juga dengan drag. Lebih sederhananya, flap digunakan sebagai usaha untuk mempertahankan daya angkat saat pesawat mengurangi kecepatan yang disebabkan oleh diturunkannya daya dorong dari mesin. Saat flap digunakan, maka seolah-olah sayap pesawat akan lebih lebar. Apa jadinya jika kecepatan pesawat dikurangi? Ya, karena adanya flap maka pesawat masih bisa mempertahankan daya angkatnya dan bisa turun dengan perlahan dan tidak terjun bebas. Selanjutnya ke spoiler. Spoiler terletak di tengah-tengah sayap pesawat. Spoiler bergerak membentuk sudut tertentu dan mengarah ke atas. Ada dua jenis spoiler, yaitu flight spoiler dan juga ground spoiler. Sedangkan untuk sistem pengereman, pesawat menggunakan jenis ground spoiler. Ground spoiler diaktifkan ketika pesawat sudah mencapai landasan saat mendarat. Ground spoiler digunakan untuk menghasilkan gaya hambat pada pesawat, dan fungsi utamanya adalah untuk mengurangi gaya lift, sehingga pesawat di saat dalam keadaan masih bergerak di landasan pacu tidak terangkat kembali atau pesawat tetap menapak landasan. Prinsip ground spoiler dapat dilihat di kendaraan-kendaraan darat yang melaju dengan kecepatan tinggi. Contohnya pada mobil F1, di mobil ini terdapat komponen yang dinamakan dengan winglet. Komponen ini berfungsi agar mobil F1 tidak terbang saat dalam kecepatan tinggi dan ban mobil tetap menempel pada aspal. Dan sistem pengereman paling vital di pesawat adalah reverse thrust. Sistem ini menggunakan tenaga yang dihasilkan oleh mesin utama pesawat. Prinsip dasarnya adalah membalikkan udara yang dihasilkan oleh mesin itu sendiri. Dalam keadaan normal, maka mesin pesawat akan menghasilkan daya dorong seolah-olah mesin meniupkan udara yang cukup besar ke arah belakang, sehingga pesawat terdorong ke depan. Sedangkan di sistem reverse thrust, udara yang seharusnya mengarah ke belakang tersebut dicegah atau dibendung untuk arahnya dibalikkan ke depan, sehingga udara yang dihasilkan oleh mesin seolah-olah berlawanan dengan udara yang berada di sekitar pesawat saat mendarat tersebut. Tanpa kendaraan pushback, sistem reverse thrust inilah yang digunakan pesawat untuk berjalan mundur. Tetapi reverse thrust untuk mendorong pesawat mundur hanya boleh digunakan di tempat-tempat tertentu yang cukup luas dan memadai. Dikarenakan kebisingan dan juga reverse thrust juga akan menghasilkan angin yang cukup besar hingga bisa merusak bangunan-bangunan dan fasilitas di sekitar bandara. Sebenarnya ada sistem pengereman yang langsung berhubungan dengan roda pesawat, yaitu dinamakan dengan auto brake. Auto brake hanya bisa digunakan saat pesawat dalam kecepatan rendah, dan sistem auto brake tidak digunakan saat pesawat dalam posisi mendarat dan kecepatan yang cukup tinggi. Sistem auto brake pada pesawat prinsip dasarnya hampir sama dengan kendaraan-kendaraan di darat lainnya, yaitu menggunakan kampas dan juga sistem hidraulik. Itu tadi pembahasan kita tentang pengereman pesawat. Bila ada kritik dan saran tulis di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.